Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dafa Apreza, NIM 057 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memperagakan cara menggunakan CropWatt. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CropWatt dan apa fungsi dan cara kerjanya. Yang pertama, CropWatt adalah program komputer berbasis Windows yang dikembangkan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization. Fungsi utamanya adalah sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi secara akurat berdasarkan kondisi lingkungan spesifik di suatu wilayah. Untuk cara kerjanya, CropWatt membutuhkan input 4 data utama yang saling berkaitan, yaitu data iklim, data curah hujan, data tanaman, dan data tanah. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam menu Climate dan mengisi kolom Country, Station, Altitude, Latitude, dan Longitude sesuai dengan data yang telah kita dapat. Altitude itu ketinggian, latitude dan longitude adalah koordinatnya. Setelah mengisi data untuk stasiun dan koordinatnya, kita masuk ke dalam data iklim cuaca yang terdiri dari minimum temperatur, maksimum temperatur, humidity atau kelembapan, lalu ada kecepatan angin dan sinar matahari. Yang pertama kita mengisi untuk minimum temperatur yang ada. Lalu mengisi untuk maksimum temperaturnya untuk sepanjang tahun untuk semua data iklimnya.
kelembapannya. Data anginnya, kecepatan angin, lalu untuk data, masukkan data lama penyiraman matahari, setelah kita mengisi semua data untuk data iklimnya dari aplikasi ini, langsung menghitung data untuk ETO atau evapotranspirasi dari setiap bulan sepanjang tahun. Setelah mengisi untuk menu klimat, kita masuk ke dalam menu rain atau hujan. Kita mengisi semua data dari curah hujan setiap bulannya, langsung kita dapat efisiensi curah hujan dari aplikasi CropWatt ini. Efisiensi curah hujan ini dihitung dengan metode USDA SC method. Setelah mengisi menu curah hujan ini, lalu kita masuk ke menu crop.
menu crop ini untuk memilih tanaman yang akan ditanam. Saya akan mengambil untuk alfalfa 1 sebagai contoh. Lalu di sini ada KC value atau koefisien dari tanaman ini. Tanaman ini memerlukan air sekitar 0,40 pada fase inisiasi, lalu akan meningkat pada fase development mid-season sebanyak 0,95, lalu turun lagi pada late season menjadi 0,40. Untuk root depth atau kedalaman akarnya untuk fase inisiasi sedalam 1,20 meter, lalu semakin dalam pada fase mid season dan late season pada kedalaman 1,20, kurang lebih sama. Setelah mengisi untuk menu crop ini, kita masuk ke dalam soil. Ini menu untuk tanah yang digunakan untuk budidaya. Kita akan memilih black clay soil. Di sini total available soil moisture ini menunjukkan total air yang tersedia pada tanah black clay soil ini, yaitu sekitar 200 mm per meter. Lalu ini maksimum rain infiltration rate, yaitu kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, yaitu sebesar 30 mm per hari. Untuk maksimum root depth ini menunjukkan seberapa dalam akar dapat menembus black clay soil ini, yaitu sekitar 900 cm. Lalu setelah kita mengisi menu soil, kita masuk ke dalam menu crop water requirement. Di sini menunjukkan untuk setiap fase penanaman dari inisiasi, development, mid season sampai late season. Di sini menu ini langsung terisi otomatis setelah kita mengisi semua menu klimat, rain, crop, dan soil. Langsung mendapatkan nilai ini secara otomatis dari KC atau koefisien tanaman, evapotranspirasi, efisiensi rain, dan irrigation requirement. Lalu kita masuk ke schedule. Di sini tidak ada untuk irrigation schedule-nya karena kebutuhan airnya sudah tercukupi dari curah hujan untuk sepanjang tahun dan sepanjang masa penanaman. Di sini total gross irrigation, total net irrigation, total irrigation loss di sini menunjukkan 0,0 mm, yang menunjukkan bahwa tidak membutuhkan irigasi sama sekali untuk penanaman tanaman ini untuk sepanjang penanaman. Lalu ada actual water use by crop, ini menunjukkan seberapa banyak air yang digunakan tanaman, yaitu sebesar 734,3 mm. Ini potensial menunjukkan potensi tanaman untuk memakai air yang tersedia. Yield reduction ini menunjukkan 0,0, yang berarti yield reduction ini menunjukkan 0,0 yang berarti
lahan yang digunakan ini cukup optimal dan sempurna untuk penanaman tanaman yang kita pilih tadi. Itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.